akan membahas materi tentang keterampilan membaca. Perkenalkan, saya Anissa Maulinda, mahasiswa Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kita mulai saja ya. Apa itu membaca? Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang individu dalam proses pengucapan dari mulai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Apa sih tujuan membaca? Tujuan membaca yang paling utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, makna dalam artian erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Adapun manfaat membaca, yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup, yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan, dan yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Kemudian, tahapan dalam membaca dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi murid sekolah dasar kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Jadi, tujuan membaca permulaan peserta didik dapat merubah dan melafalkan huruf-huruf menjadi bunyi yang bermakna dan menangkap isi bacaan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, ada membaca lanjutan. Membaca lanjutan merupakan tahap membaca setelah membaca permulaan. Jadi, seorang anak yang sudah mencapai pada tahap membaca lanjut tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi dituntut untuk memahami isi bacaan yang terkandung dalam buku. Adapun metode membaca. Metode membaca adalah cara pengenalan kata ataupun kalimat yang dibantu dengan teori-teori dan materi-materi yang harus digunakan, serta bagaimana penyusunan urutan materi penyajiannya. Adapun macam-macam metode membaca, diantaranya yang pertama ada metode eja abjad. Metode eja abjad merupakan metode membaca permulaan yang diawali dengan pengenalan huruf dari A sampai Z, dan huruf-huruf tersebut dilafalkan sesuai bunyi abjadnya. Setelah melalui tahap pengenalan huruf, anak berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Setelah merangkai suku kata, tahap selanjutnya merangkai suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Yang kedua, metode rangkai kupas. Metode rangkai kupas suku kata termasuk ke dalam metode membaca permulaan. Ketika melakukan metode rangkai kupas suku kata, diawali dengan merangkai suku kata menjadi sebuah kata. Setelah itu, merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Setelah tersusun, rangkaian kalimat tersebut ditindaklanjuti dengan cara menguraikan kalimat tersebut menjadi satuan bahasa kecil di bawahnya. Kemudian, metode global. Metode global adalah metode yang melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan. Metode global adalah cara membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Selanjutnya yaitu metode SAS. SAS itu artinya struktural, analitik, dan sintaktik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis awal bagi semula. Metode ini biasanya diterapkan di kelas awal, yakni kelas 1 dan kelas 2. Menurut Wicaksono, tahun 2019 ada beberapa teknik membaca. Teknik membaca terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik skimming. Skimming atau yang biasa disebut baca layap merupakan teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya mempermudah mengetahui secara cepat isi buku dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. Lalu ada teknik selecting. Biasanya disebut juga teknik baca pilih jenis. Teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, memilih teks dan bagian yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan.
Dan yang ketiga ada teknik scanning. Scanning atau disebut juga dengan membaca, tatap atau memindai merupakan teknik membaca cepat dan teliti. Jenis teknik membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Dan yang terakhir ada teknik skipping. Teknik skipping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Membaca dengan teknik apapun akan mengedepankan pemahaman yang maksimal. Di sini ibu punya permainan box. Nah, di box ini kita punya huruf-huruf. Ada huruf O, ada huruf K. Nah, di sini banyak huruf-hurufnya. Jadi nanti tugas Aira ambil satu gambar di sini. Nanti kita tempel di sini. Baru sama Aira huruf yang di sini disusun ya. Sekarang pilih dulu satu. Yang mana? Ini. Gambar apa ini? Bola. Bola. Sekarang Aira susun hurufnya. Ada huruf apa aja? B. Mana B? Mana B? Nah, pinter B. Sekarang O. Mana huruf O? Ya, betul, ditempel. Selanjutnya huruf L. Mana ya L? Ini coba, ya, pintar. Dan yang terakhir huruf A. Ya, oke deh. Jadi ada berapa huruf di sini? Hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, pinter. Selanjutnya kita ganti ya. Nah, ini udah beres. Sekarang pilih lagi yang mana? Ini tas ya. Tas. Oke, sekarang cari huruf T. Mana T? Ya, ditempel. Kemudian A. Satu lagi. Mana S? Mana ya S? S nih, mana nih? Ini dia S. Jadi bacanya apa? Tas. Ada berapa huruf? Hitung. Terus? Oke deh, pintar. Lagi? Satu lagi ya. Kita ganti dulu. Satu lagi yang mana? Ini mau? Ini. Gambar apa ini? Apa? Baju. Sekarang cari huruf B. Mana ya B? Nah, sekarang habis B A. Tempel. Terus huruf apa lagi? J. Ya. Ini ya. Bukan, itu huruf L. Mana huruf J? Ini nih J nih. Ini sama kan? Kemudian yang terakhir huruf U. Mana U? Mana U? Ya, pintar. Oke deh, terima kasih Aira.